Perkenalkan, nama saya Gilbert Aram Subrata Ritonga dengan NIM 2502015. Saya akan melaporkan hasil pengamatan dari pembuatan alat sederhana ombrometer dengan dosen pengampu Cik Salimati SPD PhD. Latar belakang: curah hujan merupakan unsur iklim penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan ketersediaan air. Pengukuran curah hujan dilakukan menggunakan ombrometer, yaitu alat yang berfungsi menampung dan mengukur jumlah presipitasi dalam periode tertentu. Namun keterbatasan alat standar mendorong penggunaan ombrometer sederhana dari bahan yang mudah didapat. Pembuatan alat ini bertujuan untuk memahami prinsip dasar pengukuran curah hujan secara praktis dan ekonomis. Tujuan praktikum adalah membuat alat ukur curah hujan sementara serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Kita masuk pada alat dan bahan. Yang pertama, kita membutuhkan tongkat kayu, lalu ada pipa paralon, corong plastik, paku, botol mineral kosong, tali, selotip, dan cangkul. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan botol ke dalam pipa paralon. Yang ketiga, letakkan corong pada mulut botol di atas dalam paralon menggunakan isolasi ban. Yang keempat, ikat pipa menggunakan tali pada tongkat kayu. Yang kelima, tanam tongkat sekitar 20 cm tegak berdiri di ruang terbuka. Cara kerja ombrometer: yang pertama, kita ukur isi botol setiap paginya kurang dari 6 pagi agar isi dari botol tersebut tidak terjadi penguapan dan ukuran air tersebut tidak berkurang. Lalu yang kedua, kita catat hasilnya selama kita lakukan selama 7 hari. Lalu inilah hasil dari pengukuran ombrometer curah hujan melalui ombrometer sederhana dan ombrometer kaca, yang dimana pada 17 April 2026 jam 5.50 itu sangat lebat dengan nilai sekitar 52,5 untuk ombrometer sederhana, dan untuk ombrometer kaca sekitar 42 mm. Sedangkan curah hujan yang paling ringan itu terjadi pada tanggal 16 April 2026 pada waktu 5.33 dengan nilai 0 di dalam ombrometer sederhana dan juga di ombrometer kaca dengan nilai 0 dengan kriteria sangat ringan. Berdasarkan data tabel tersebut, curah hujan yang diukur menggunakan ombrometer sederhana dan ombrometer kaca menunjukkan pola yang relatif sama selama periode pengamatan. Terdapat beberapa hari tanpa hujan, seperti pada tanggal 16 dan 18 April, serta hari dengan intensitas hujan tinggi, terutama pada tanggal 17 April 2026 yang menjadi puncak curah hujan. Hal ini menunjukkan adanya variasi curah hujan harian yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca di wilayah pengamatan. Namun terdapat perbedaan nilai antara kedua alat, di mana ombrometer sederhana cenderung mencatat curah hujan lebih tinggi dibanding ombrometer kaca. Berdasarkan ini, perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis seperti ketidaktepatan skala, bentuk dan luas penampang alat, serta pengaruh lingkungan seperti angin dan percikan air. Meskipun demikian, ombrometer sederhana tetap mampu menggambarkan pola curah hujan secara umum, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif alat ukur meskipun tingkat akurasinya lebih rendah dibanding ombrometer standar. Kesimpulannya, ombrometer sederhana dapat digunakan untuk mengukur curah hujan dan menunjukkan pola yang serupa dengan ombrometer kaca. Curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 17 April 2026, sedangkan beberapa hari lainnya tidak terjadi hujan. Ombrometer sederhana cukup efektif untuk pengamatan umum, namun kurang akurat dibanding alat standar. Demikianlah hasil presentasi dari laporan praktikum saya. Saya ucapkan terima kasih.